Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Panti Asuhan Ummuz Zaitun rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari pun kita hanya berpindah dari satu nikmat Allah kepada nikmat Allah yang lainnya. Maka alangkah beruntungnya seseorang yang menyadari bahwasannya yang dia dapatkan dari setiap nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan untuknya nikmat-nikmat yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua kalinya, marilah kita juga senantiasa untuk mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabiyunal Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnah beliau dan ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memperpanjang umur kita hingga bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, di mana di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kaum muslimin yang melakukan amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan dalam satu tahun. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Maka janganlah kalian mendolimi, dan itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian masing-masing pada 4 bulan tersebut. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan,
Yang perkataan ini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan yang artinya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan zalim kepada diri kita sendiri pada 4 bulan tersebut. Maka kemaksiatan yang dilakukan pada 4 bulan itu dosanya lebih besar daripada kemaksiatan yang sama yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Begitu juga amalan soleh yang dilakukan pada 4 bulan tersebut pahalanya lebih besar dibandingkan amalan soleh yang dilakukan di luar 4 bulan itu dengan amalan-amalan yang sama. Dan 4 bulan itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. 4 bulan yang suci itu, yang 3 datangnya berurutan, Pak, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan tersisa 1, wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan tersisa 1 adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, inilah 4 bulan yang dimana amalan-amalan soleh di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kula panjenengan kalau di bulan ini bersedekah, infak, maka pahalanya lebih besar, Pak, dengan nilai infak yang sama di luar bulan-bulan yang suci. Ngaji di bulan ini pahalanya juga lebih besar dibandingkan ngaji di waktu dan tempat yang sama di luar bulan-bulan yang suci. Ngaos Al-Quran, membaca Al-Quran, itu pahalanya juga lebih besar. Berbakti kepada kedua orang tua, maka pahala amalan-amalan ibadah yang dilakukan pada 4 bulan suci itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan ibadah yang sama di bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Rajab ini adalah kesempatan. Para ulama mengatakan bahwasanya ar-Rajabu mawasimu liz-zar'. Bulan Rajab niku kesempatan untuk menanam benih, Pak. Ibarat kata nandur. Kemudian di bulan Sya'ban mawasimul suqya, adalah bulan untuk mengairi benih yang telah kita tanam. Istilahnya ngelep atau mengairi sawah. Terus panennya kapan? Panennya di bulan Ramadan. War Ramadhanu mawasimul hasad. Dan bulan Ramadan adalah musim untuk panen. Benih nopo yang kita tandur di bulan Rajab ini, yang kita tanam di bulan Rajab ini adalah benih-benih ketaatan. Yang kita tanam adalah benih-benih ketaatan. Kan sudah jauh, Pak, jarak Ramadan dengan bulan Rajab ini. Kalau sudah hampir setahun kita sudah tidak lagi membaca Al-Quran seperti bulan Ramadan yang lalu. Sedekahnya juga sudah mungkin berkurang dari bulan Ramadan yang lalu. Kemudian sholat malamnya mungkin juga jauh berkurang dari Ramadan bulan yang lalu, tahun yang lalu. Maka sekarang kita mulai melatih diri, baca Al-Qurannya mulai diperbanyak, sholat malamnya mulai diseringkan lagi, dirutinkan kembali, sedekahnya juga sama. Kemudian di bulan Sya'ban itu lebih diperkuat lagi. Kenapa? Agar ketika masuk bulan Ramadan
fisik dan mental kita sudah siap, sudah terbiasa beramal soleh, sehingga ketika masuk bulan Ramadan boten kaget, tidak kaget ketika sholat raweh, membaca Al-Quran, berpuasa, tidak kaget lagi. Bahkan kita semua tidak tahu Pak, di bulan Ramadan nanti kita masih sehat atau sakit, atau masih hidup atau tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Tetapi ada sebuah kabar baik dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kalau tidak salah, antara Imam Tirmidzi dengan Ibnu Majah, di mana beliau mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana muqiman sahihan." Kalau ada seseorang yang safar, bepergian jauh, atau sakit berhari-hari, maka orang-orang seperti ini mendapatkan pahala seperti kebiasaannya ketika dalam kondisi mukim dan dalam kondisi sehat. Nah, kula panjenengan di bulan ini alhamdulillah diberikan kesehatan. Mukim, tidak harus pergi kemana-mana. Nah, ini kesempatan Pak untuk kita beramal soleh, kita menabung amalan soleh, sehingga nanti kalau bulan Ramadan dalam kondisi sakit, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit, kita tetap bisa mendapatkan pahala seperti kebiasaan kita sebelumnya. Kita tetap bisa mendapatkan pahala seperti kebiasaan kita sebelumnya. Ini juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena tahu umat Nabi Muhammad ini lemah, sehingga Allah berikan bonus pahalanya itu banyak. Allah berikan bonus pahala pada bulan Rajab, kemudian Allah berikan bonus pahala kepada orang-orang yang sakit dan yang safar, itu sama seperti kebiasaan dia ketika dalam kondisi mukim dan dalam kondisi sehat. Maka ini kesempatan yang sangat besar. Bahkan para ulama terdahulu juga senang untuk berpuasa di bulan Rajab ini, tidak mengkhususkan dengan puasa tertentu. Jadi puasanya bisa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, atau puasa Daud kalau panjenengan kuat itu bagus. Yang tidak boleh puasa terus menerus selama 1 bulan, tidak boleh. Disebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, disebutkan dalam Bukhari oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau itu pernah melarang para sahabat untuk berpuasa penuh 1 bulan dalam bulan Rajab. Jadi karena mereka ingin mengagungkan bulan Rajab, akhirnya puasa penuh. Maka oleh Umar bin Khattab dibawakan makanan, menyuruh mereka untuk makan, dan mengatakan wala tusyabihunna birramadhan. Janganlah kamu menyamakan bulan-bulan yang suci itu dengan bulan suci Ramadan. Jadi yang boleh puasa penuh hanya bulan Ramadan saja. Kemudian juga bagi ibu-ibu mungkin yang masih punya hutang, ini kesempatan untuk melunasi hutang puasa di bulan Rajab ini, karena pahalanya besar dan sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian sedikit prolog kita tentang bulan Rajab, karena kita sedang berada di dalamnya dan Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur panjang, kecukupan rizki. Ini kesempatan yang mungkin tidak datang lagi, Pak. Jadi harus kita maksimalkan kesempatan itu untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutnya. Kemudian melanjutkan dari membaca salah satu kitab terbaik kaum muslimin, ulama Islam, karya salah satu ulama terbaik, Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
atau yang terkenal dengan nama Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah. Dan kita telah sampai alhamdulillah terakhir membahas hadis yang ke-11 ya. Hadis yang membahas tentang ragu ya, keraguan dari cucu kesayangan beliau, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita membaca hadis yang ke-12, Al-Haditsu Tsani Asyara, dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Yang ke-12 adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dari tanda baiknya Islam seseorang, dari tanda eloknya Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, hadis ini hasan dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga selainnya. Ya, selainnya ini adalah Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis ini termasuk salah satu juga kaidah yang besar di dalam agama Islam, yaitu tanda baiknya keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau kita baca hadis secara langsung, seakan-akan mudah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Tapi prakteknya, masya Allah, luar biasa susahnya. Luar biasa susahnya. Maknahu anna man hasuna islamuhu taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin waqtisara ala ma ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Maka kita semua mengetahui dulu hadis nomor 2, hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawi, keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada seorang muslim, ada seorang mukmin, dan yang paling tinggi adalah seorang muhsin. Seorang yang muhsin. Apa muhsin? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa, adalah beribadah kepada Allah seakan-akan Allah senantiasa mengawasi dan melihat diri kita. Maka orang yang ihsan itu ada tandanya, Pak. Ya, orang yang ihsan itu ada tandanya. Dan tidak semua orang muslim itu derajatnya sama, Pak. Tidak setiap seorang muslim itu derajatnya sama. Ada muslim yang imannya tinggi, ada muslim yang imannya rendah, ada seorang muslim yang sampai derajat siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ada orang-orang muslim yang dia hanya muslim saja, hanya seorang muslim saja, tanpa mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan dia menjadi seorang mukmin atau bahkan menjadi seorang muhsin. Dan ini berlaku dalam segala hal, Pak. Kita sebagai warga negara, ada warga negara yang baik, ada juga warga negara yang tidak baik, seperti itu. Ya. Maka setiap seorang muslim untuk mengetahui baik atau tidaknya keislaman seseorang, salah satunya bisa dinilai dari hadis ini, Pak. Yaitu ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Ya.
Maka meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat itu dari ucapan dan perbuatan. Dari ucapan dan perbuatan. Bahkan sebagian ulama menambahkan dari hati. Jadi perkataan yang tidak manfaatnya untuknya ditinggalkan. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuknya di dunia maupun akhirat ditinggalkan. Atau ya pikiran yang tidak ada manfaatnya juga ditinggalkan. Waqtasara, dan dia hanya fokus ala ma ya'nihi, atas apa-apa yang bisa bermanfaat untuknya, minal aqwali wal af'ali wal afkari, dari perkataan, perbuatan dan juga pikiran, ya. Jadi fokus orang yang Islamnya baik itu adalah fokus dan tidak belok kanan maupun belok kiri. Maka apa yang dihilangkan? Wa idza hasunal islamu, jika seseorang Islamnya itu baik, iqtadha tarka ma la ya'ni minal muharramat. Maka apa hal-hal yang tidak bermanfaat ini? Sesuatu yang tidak bermanfaat kalau kita tanyakan kepada setiap orang itu jawabannya masih apa Pak? Masih tergantung orang masing-masing. Jawabannya masih relatif, Pak. Bagi fulan ya, yang mungkin sebagai petani, maka urusan mengetahui tanah, curah hujan, pupuk ini bermanfaat untuknya. Tapi bagi seorang guru ya, guru matematika, mungkin ini tidak terlalu bermanfaat untuknya. Maka apa standar manfaat dan tidak manfaat sesuatu sehingga kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita? Standarnya apa? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis beliau menjelaskan dari tanda baiknya keislaman seseorang, ya, berarti yang kita bahas di sini adalah fokus kepada Islam, ya, fokus kepada Islam. Maka ketika untuk melihat baik atau tidaknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, dan bermanfaat atau tidaknya itu sesuai dengan aturan Islam. Sesuai dengan aturan Islam berarti Pak. Jadi kalau di awal Rasulullah mengatakan tanda baiknya keislaman seseorang, berarti fokusnya hanya kepada Islam. Maka meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat menurut Islam. Apa-apa yang tidak bermanfaat menurut Islam. Dan apa yang paling tidak bermanfaat menurut Islam? Yang pertama adalah, yang paling tidak bermanfaat menurut Islam adalah al-muharramat, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini jelas, karena kalau melakukan hal-hal yang Allah haramkan, melakukan kemaksiatan, kita tidak mendapatkan manfaat duniawi, apalagi ukhrawi, akhirat mboten angsal, Pak. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Oleh karena itu, para ulama terdahulu, Pak, itu mengatakan, inni la ara atharal ma'siyah fi dabati wa ahli.
Sesungguhnya aku bisa melihat ya pengaruh dari kemaksiatan yang aku lakukan itu bisa dilihat pada binatang tunggangan saya dan juga istri saya, anak-anak saya, ya, bahkan keadaan rumah tangga saya. Jadi ada efek domino dari perbuatan kemaksiatan, bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain, dan yang paling dekat adalah keluarga kita. Makanya mindset di dalam berumah tangga ya, itu ketika terjadi permasalahan harusnya yang muncul adalah mindset bahwasannya masalah yang muncul dalam rumah tangga ini karena kemaksiatan baik suami maupun istri. Sehingga ketika ada masalah, suami bisa mengatakan, ya mohon maaf ini mungkin karena kekurangan saya. Luar biasa Pak, kalau ada suami seperti itu. Dan akhirnya istri juga, oh boten mas, ini yang salah saya. Akhirnya damai Pak, ayem, tentrem. Kalau mindsetnya sama-sama berpikir untuk introspeksi diri masing-masing. Karena masalah dalam keluarga itu adalah karena diri sendiri. Bukankah Allah juga berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah panjenengan ditimpa sebuah musibah kecuali ulah tangan panjenengan sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa yang banyak. Maka introspeksi ya. Jadi yang paling berhak untuk kita tinggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, nomor satu yang paling atas adalah kemaksiatan. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, tinggalkan. Dan karena kemaksiatan tidak memberikan manfaat baik duniawi maupun ukhrawi. Dari duniawi saja sudah seperti itu. Kita akan hidup dalam kehidupan yang sempit. Makanya kenapa banyak sekarang artis-artis itu hijrah, mulai belajar Islam lagi, ya, mulai kembali kepada Islam. Wallahu a'lam apa latar belakangnya atau motifnya, tapi kita hanya perlu husnudzon. Ya. Mungkin mereka tidak merasa tenang dengan kekayaan mereka, dengan kepamoran mereka, ya. Sehingga akhirnya mereka mencari ketenangan di dalam Islam. Karena lagi yang berpaling dari Allah hidupnya nggak tenang, sekaya apapun, seterkenal apapun, setinggi apapun jabatannya. Ini kaedahnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jadi tidak tenang. Maka dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, bisa menjadikan hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Dulu kalau kita mengkaji di mana Bayi sana, kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Kita sudah sampai pada hadis kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu luar biasa, Pak. Jenengan mengetahui hadis yang memuat nasihat-nasihat emas itu diberikan oleh Rasulullah kepada seorang anak yang belum genap 15 tahun. Yang belum genap 15 tahun. Apa nasihatnya yang pertama? Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Wah, ini luar biasa.
agar anak itu tidak bergantung kepada kedua orang tua, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama anak itu menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala tolong. Jadi ketika anak itu mendapatkan sebuah musibah, ya, itu yang pertama ditanyakan, apa hak Allah yang tidak kamu tunaikan wahai anakku, sehingga Allah tidak menjagamu. Dan itu luar biasa, Pak. Akhirnya tumbuhlah Abdullah ibnu Abbas sebagai seorang yang diberikan gelar sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah di hadapanmu, yaitu Allah memberikan petunjuk, memberikan arah agar kita tidak salah arah. Menjaga Allah, Allah akan berikan kita petunjuk. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, ya, minta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga pendidikan yang sangat penting, ya, kepada seorang anak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ya. Kalau seandainya seluruh umat manusia ingin mencelakaimu, ya, atau ingin memberikan manfaat kepadamu, maka yang engkau dapatkan dari manfaat hanya sebatas yang telah Allah tuliskan kepadamu. Begitu juga kalau semua manusia dari awal sampai akhir ingin memberikan madarat kepadamu, maka tidaklah engkau mendapatkan madarat kecuali sebatas apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan takdir telah ditulis, pena sudah habis, ya, dan catatan sudah kering. Kemudian di riwayat selanjutnya itu yang menarik, ya. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kalian di saat kalian dalam kondisi sempit, dalam kondisi darurat. Maka itu juga berkaitan dengan hal ini. Maka kalau kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menjaga keturunan kita, ya. Dan itu adalah salah satu penjagaan Allah, yaitu Allah menjaga keturunan. Bahkan Allah menjaga pasangan kita, Pak, kalau kita ini soleh, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ya. Zakaria itu diberikan Yahya, Allah kabulkan doanya dan Allah perbaiki pasangannya. Apa sebabnya? Innahum kanu yusari'una fil khairat, ya. Karena dia dulu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, sehingga Allah perbaiki kualitas pasangannya dengan memperbaiki diri. Maka kembali lagi, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, dan hal yang paling tidak bermanfaat adalah apa-apa yang Allah haramkan. Dengan meninggalkan itu, Allah memperbaiki kehidupan kita. Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Dan alhamdulillah, Pak, termasuk rahmat Allah juga, Allah jadikan hal-hal yang haram itu jelas. Hadis nomor 6 Arba'in Nawawi masih ingat ya? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal pun jelas, yang haram pun jelas. Jadi mudah, Pak, ditinggalkan karena sampun pun jelas.
Yang kedua yang ditinggalkan setelah muharramat adalah mustabihat, ya, mustabihat. Dan ini balik lagi kita ke hadis ke-6 tadi, ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Ya. Di antara halal dan haram ini ada perkara yang mustabihat, yaitu yang tidak jelas. Yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak banyak orang yang tahu tentang mustabihat itu. Kenapa harus kita tinggalkan mustabihat? Karena Islam ini dibangun di atas keyakinan, Pak. Islam dibangun di atas keyakinan. Jenengan sholat dalilnya jelas sehingga yakin. Ya. Jenengan menikah harus ada saksi dicatat sehingga yakin. Berhutang pun di dalam Islam juga harus dicatat sehingga jelas dan yakin. Maka segala aktivitas ibadah di dalam Islam itu dibangun di atas keyakinan, ya. Dibangun di atas keyakinan, sehingga harus kita tinggalkan hal-hal yang meragukan. Makanya hadis sebelumnya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang ragu, tinggalkan apa yang meragukan kita. Kita ragu kehalalannya, sudah tinggalkan. Masih banyak hal-hal yang Allah halalkan lainnya, ya. Kita ragu apakah pendapatan itu halal atau haram, ya. Kita berusaha untuk meninggalkan yang haram, berusaha meninggalkan untuk yang kita ragukan. Ini yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan. Dan itu meninggalkan juga termasuk hukum-hukum yang meragukan. Jika terjadi perbedaan pendapat para ulama, kita ragu mengikuti ulama A atau ulama B, ya, maka ambil yang paling keras, ya. Kenapa ambil yang paling keras? Untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Disebutkan di sini makhtulifa fi hillihi aw tahrimihi, seperti yang di khilaf antara halal atau tidaknya. Kal khail wal bighal wal hamir, ya. Seperti misalnya hamir, hukum makan keledai, bukan kedelai, Pak. Mungkin jenengan ngantuk krungune kedelai halal, ya, masyaallah. Keledai yang dikhilaf para ulama. Maka keledai ini ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Maka kita ambil saja yang paling keras mengharamkan, sehingga kita tenang dalam meninggalkan keledai tersebut. Atau seperti dalam mengerjakan sholat, kalau sudah selesai sholat. Jadi kaidahnya kalau sudah selesai ibadah kemudian kita ragu, maka kita dibangun di atas sudah selesai mengerjakan ibadah, dan itu yang kita yakini. Jenengan sudah selesai salam sholat asar, ragu tadi 3 rakaat atau 4 rakaat, sudah selesai, jenengan sudah melakukan, tidak perlu ragu. Beda lagi kalau masih di dalam waktu sholat. Maka kalau dalam sholat ada sujud sahwi, diambil yang paling sedikit. Bingung antara 3 atau 4, harus 3. Lebih baik kebanyakan rokaatnya daripada kurang. Dan sebelum salam sujud sahwi. Maka Islam dibangun di atas hal-hal yang yakin, yang jelas, tidak abu-abu, tidak hal yang meragukan. Kemudian yang ketiga yang ditinggalkan adalah wal makruhat, yaitu hal-hal yang makruh. Apa hukumnya makruh? Makruh itu kalau ya. Kalau haram tadi yang wajib ditinggalkan, dan jika melakukannya mendapatkan dosa. Kalau makruh
yang dianjurkan untuk ditinggalkan, dan yang mengerjakannya tidak berdosa. Ini makruh Bang. Dianjurkan untuk meninggalkannya dan yang mengerjakannya tidak berdosa. Tapi kita harus tahu Pak, bahwasanya makruh itu dari kalimat kariha yakrahu, artinya benci. Artinya adalah benci. Jadi makruh sesuatu yang dibenci, kan ism maf'ul nggih. Makruh sesuatu yang dibenci. Pertanyaan, siapa yang membenci? Kira-kira perbuatan makruh itu siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa taala. Jenengan purun melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun tidak berdosa. Meskipun tidak berdosa. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala benci, ya subhanallah, ngeri Pak. Kalau Allah benci itu tidak serta-merta Allah berikan hukuman, berikan azab, tidak. Malah terkadang kalau Allah benci itu Allah kasih dia rizki, umurnya dipanjangkan, tapi tidak diberikan hidayah, ya. Sampai akhirnya kalau sudah datang ajalnya, maka diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Sehingga lebih baik kita tinggalkan yang makruh semampu kita, ya. Kita tinggalkan yang wal makruhat, hal-hal yang makruh. Kemudian yang keempat adalah fudulil mubahatil lati la yuhtaju ilaiha. Yang keempat adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, yang tidak kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan. Karena kenapa yang tidak kita butuhkan? Karena setiap orang itu profesinya berbeda-beda, Pak. Okay. Pekerjaannya berbeda-beda, sehingga mungkin ada yang dibutuhkan oleh si A, si B. Gak apa-apa kalau dibutuhkan, urusan duniawinya tidak masalah. Tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Makanya para ulama itu dalam bab tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, itu senantiasa mengatakan untuk menjauhi 5 hal, yaitu fudulun nadhar, fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul muhalatah, dan fudulul tafkir. Fudul kalam, atau yang pertama fudul kalam tadi adalah banyak bicara. Banyak bicara. Bicara itu mubah, Pak. Boleh. Tapi kalau berlebihan, ini yang menjadikan tidak boleh. Karena kalau orang ngobrol, Pak, berlima, berempat, bertiga, terus ngobrolnya asik, lama-lama jatuh kepada ghibah. Jatuh kepada tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari kesalahan orang lain. Wah, kae ngene ngono ya. Selesai kae liyane. Selesai liyane sak teruse, Pak, masyaallah. Enggak selesai-selesai. Ya. Maka berbicara ini boleh, tapi banyak bicara itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Dan Islam yang baik meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ada sebuah perkataan bagus dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Barang siapa yang menghitung perkataannya dari perbuatannya akan sedikit bicara. Jadi dia akan menghitung, oh, hari ini saya berbicara lebih banyak,
atau beribadah, bergerak lebih banyak. Ya. Hari ini saya beramal lebih banyak atau berbicara lebih banyak. Maka kalau orang introspeksi seperti itu, oh ternyata saya lebih banyak bicara. Akhirnya dia kurangi dari banyak bicaranya. Illa fi ma ya'ni, kecuali dari apa-apa yang bermanfaat untuknya. Fa inna katsiran minan nasi la ya'uddu kalamahu min amalihi. Karena kebanyakan manusia itu tidak menghitung antara ucapannya dengan amalannya. Fayujazafu fihi wa la yataharraha. Maka dia pun terus banyak bicara dan tidak berhenti untuk mengoreksi diri. Bahkan Allah juga mengatakan tidak ada kebaikan dalam banyak bicara kecuali Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-114. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak bicara mereka, kecuali barang siapa yang memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf atau mendamaikan antara dua kelompok manusia. Itu baru bagus gitu loh. Ya, banyak bicara. Dan ini yang disebut dengan fudulul kalam. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah mengatakan perkataan yang bagus juga, man kathura kalamuhu kathura khata'ahu. Barang siapa yang banyak bicara, biasanya banyak salahnya. Wa man kathura khata'ahu kathura danbuhu. Dan barang siapa banyak bicara, otomatis banyak dosanya. Wa man kathura danbuhu fannaru aula bihi. Nah, orang yang banyak dosanya itu tempatnya di surga atau neraka? Di neraka. Ya, masuk akal perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau banyak bicara, banyak salahnya, Pak. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, tempatnya yang lebih utama di neraka. Faliyadzubillah. Itu yang pertama, fudulul kalam. Yang kedua adalah fudulun nazar, ya, mengumbar pandangan, ya, mengumbar pandangan. Apalagi sekarang di HP, masya Allah, ya. Itu ibu-ibu, ya, tidak perlu capek-capek lagi belanja ke mall, ke toko, ya. Semua barang sudah ada di HP, masya Allah. Jadi kadang karena saking sering melihatnya, membeli barang yang tidak direncanakan. Nah, itu sering sekali, Pak. Karena apa? Karena ya, melihat barang-barang yang menggiurkan. Kemudian apalagi ada diskonnya, subhanallah. Sale, masya Allah. COD, free ongkir, lah itu benar-benar menggoda, Pak. Dan itu dimulai dari fudulun nazar, mengumbar pandangan. Ada waktu kosong sedikit, buka ya toko-toko online itu, kemudian cari-cari barang. Ya niatnya 5 menit, Pak. Masya Allah, 50 menit ya, 1 jam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal itu, untuk mengumbar pandangan. Apalagi kalau memandang yang haram sudah jelas, karena kita sudah sebutkan tadi. Ini mubah, jenengan cari barang di toko online itu boleh, ngoten lho. Yang tidak boleh itu berlama-lama, ya, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat ke-131. Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratul hayatid dunya linaftinahum fihi. Yang artinya adalah
Dan janganlah engkau melihat kepada apa yang kami berikan untuk orang lain, ya kami lebihkan untuk orang lain dari pasangan-pasangan mereka sebagai bunga kehidupan. Ya, perintah di sini adalah jangan kita melihat rumput tetangga, istilahnya. Ya, karena kalau dilihat-lihat mesti rumput tetangga lebih hijau. Ya, omahe luwih apik. Karena yang kita lihat milik orang lain. Ya. Jangan lihat kepada apa yang Allah lebihkan dari pasangan milik orang lain, karena itu adalah bunga-bunga dunia saja. Itu bisa berarti ujian untuk orang lain juga. Ya. Linaftinahum fi, untuk kami uji mereka dengan itu. Jadi kalau kita melihat orang yang kaya, kayak epena, uripe, itu ujian, Pak. Itu ujian. Ya. Kita melihat orang yang rumahnya bagus, kendaraannya bagus, ya. Kok pena, itu adalah bentuk ujian. Makanya jangan kita pandangan kita ke mereka, nanti banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Kalau urusan dunia kita lihat kepada yang di bawah kita, Pak, agar kita bersyukur. Alhamdulillah sudah hendak ngontrak rumahnya, punya sendiri, ya. Alhamdulillah sudah punya roda 4, ya. Sudah selesai cicilannya, Masya Allah kan. Banyak bersyukurnya kalau melihat kepada orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat baru kita lihat kepada orang yang di atas kita. Wah, Masya Allah, anak kelas 3 SMP sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Kita baru kulhu, Al-Falaq, Anas. Gak ada kemajuan, Masya Allah. Seperti itu. Jadi kalau urusan dunia ya kita tahan, boleh melihat sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering, karena itu bisa menjadikan kita sibuk dengan hal yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah fudulut ta'am, ya. Banyak ini kuliner, ini suka kuliner, makan terus. Ini juga termasuk hal yang sia-sia. Makan itu halal, Pak. Jenengan mau cari yang sesuai lidah itu boleh, halal. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, nah ini yang dilarang. Karena itu hal yang sia-sia. Kemudian fudulul mukhalatah. Fudul mukhalatah ini terlalu banyak bergaul. Kalau dilihat di grup WhatsApp-nya ada 90 grup, Masya Allah. Grup RT, RW, kecamatan, desa, ya, PCM, terus wilayah, terus pusat, internasional, Masya Allah. Akhirnya apa Pak yang terjadi? Enggak kopen semua. Makanya sampai ada WhatsApp kadang berapa 2000 pesan belum dibaca, 500 pesan belum dibaca. Karena kebanyakan grup, kebanyakan grup, kita akhirnya tidak bisa fokus kepada teman-teman kita. Berteman boleh, sekali lagi berteman itu boleh, bersosialisasi itu boleh. Yang tidak boleh terlalu berlebihan sehingga melupakan hak dan kewajiban kita. Biasanya kalau ini suami-suami ya, itu lebih suka duduk dengan teman-temannya daripada dengan istri dan anak-anaknya. Terus kalau ngumpul dengan teman-temannya ngopi, wah semangat bapak-bapak itu. Kalau sama istrinya, sama anak-anaknya, kalau ada waktu kosong. Tapi kalau sama temannya, wah diagendakan. Kalau sama temannya diagendakan. Tapi kalau sama istri dan anak-anaknya, nunggu waktu kosong. Padahal laki-laki yang terbaik adalah khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada temannya, bukan Pak, kepada keluarganya. Dan Rasulullah yang paling baik kepada keluarganya. Itu fudulul mukhalatah. Maka itulah ya bentuk seseorang meninggalkan
apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya, dimulai dari meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang dia ragukan dari syubhat-syubhat, apa-apa yang makruh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Hukum asalnya mubah, tapi kalau sampai berlebihan, melupakan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada keluarga kita, kewajiban kita kepada pekerjaan kita, nah itu yang tidak dibolehkan. Okay. Tapi kan Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ustaz tanya, bukankah Allah berfirman dan jangan lupakan bagianmu dari dunia? Gimana? Ya. Ayat ini, Pak, ayat ini ya, itu turun kepada orang-orang yang sibuknya ibadah. Sampai dikatakan, Pak, jangan sholat terus, Mbok sekali-kali duduk bercanda dengan orang keluarga. Jangan puasa terus, Mbok sekali-kali berbuka makan bersama keluarga. Itu Pak cocoknya gitu loh. Jadi orang yang sibuk dengan agama sampai lupa dunia. Bukan seperti kita yang ya 50-50. Bahkan terkadang agamanya itu ketika kober, sak kobere, tidak. Tapi ayat itu untuk orang yang terlalu akhirat terus itu diingatkan. Ya. Ada bagian dari dunia, ada hak istri yang harus kita penuhi, hak anak-anak yang harus kita penuhi. Kalau punya karyawan, haknya karyawan. Ya. Kalau ada orang tua, hak orang tua, hak diri sendiri itu harus dipenuhi. Ya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, hadis ke-12. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan, monggo. Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini adalah marilah kita menjadi muslim yang muhsin, yang baik, karena kita sudah lama Pak memeluk agama Islam tuh ya, dari sejak lahir. Alhamdulillah kita muslim sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Maka saatnya sekarang kita perbaiki keislaman kita. Dan salah satu caranya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan hal yang paling tidak bermanfaat adalah apa-apa yang Allah haramkan, kemudian syubhat-syubhat yang meragukan, kemudian hal-hal yang makruh, dan berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai seorang yang ihsan, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan melihat Allah, dan Allah memberikan kepada kita istiqomah hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.